Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya punya beberapa pertanyaan yang saya susun sendiri. Jadi ini hanya ada dua saja sebenarnya. Tapi saya ingin bertanya dulu identitasnya. Namanya siapa? Nama saya Claudia Rahma. Usia sekarang berapa ya? Usia saya sekarang 35 tahun. Asalnya dari mana nih? Saya berasal dari Sukabumi. Jadi profesi atau bidang pekerjaan yang Anda tekuni saat ini apa ya? Baik, sebelum saya menuju ke profesi yang saat ini, awalnya saya memang menempuh pendidikan formal dari SD, SMP, SMA itu di Sukabumi. Kemudian saya juga merantau ke Bandung ya. Saya kemudian kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian prodinya adalah prodi tata busana. Dan sekarang ini profesi saya adalah sebagai instruktur atau pengajar di kursus non formal seperti itu. Bidangnya juga di bidang menjahit yang linear dengan pendidikan sarjana saya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke topiknya, yaitu yang bakal kita bahas yaitu permasalahan peraturan di lingkungan rumah. Jadi pertanyaannya yaitu, apa strategi yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat sekitar pentingnya patuh terhadap peraturan dalam memelihara keharmonisan di lingkungan perumahan? Baik. Ini mengenai peraturan dan hukum ya pertanyaannya. Pertanyaan bagus karena berkaitan dengan tadi identitas diri saya sebagai instruktur atau pengajar, untuk hal-hal tersebut tidak begitu sulit karena untuk sosialisasi sendiri, karena setiap hari juga saya bertemu banyak orang, apalagi dengan berbagai latar belakang pendidikan. Kalau khususnya untuk di kursus, karena sekarang bahasannya adalah tentang di lingkungan rumah atau di masyarakat sendiri, hal-hal yang perlu diterapkan untuk memberikan kesadaran hukum dan peraturan pada masyarakat. Yang pertama itu, kita perlu saling mengenal satu sama lain untuk lingkungan perumahan, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, itu perlu saling mengenal. Kemudian diusahakan kita berjiwa terbuka, jadi open terhadap orang lain, dalam artian mau berkenalan dengan tetangga kiri kanan depan belakang, mau berinteraksi, bersosialisasi, sering ada ngobrol atau menanyakan keadaan, seperti itu contohnya, berjiwa tidak tertutup. Kemudian kita juga perlu memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena hal itu sangat dibutuhkan sekali dalam hidup di lingkungan masyarakat, seperti itu. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan di dalam diri kita sebagai manusia untuk saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, seperti itu, agar terciptanya keharmonisan di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah khususnya. Kemudian apabila hal-hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, di lingkungan sekitar kita juga dapat mengadakan sebuah kegiatan untuk lebih menerapkan peraturan yang baik yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, terutama mengacu pada peraturan yang biasa kita terapkan di negara kita, seperti itu. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Kita masuk ke topik yang baru tentang permasalahan peraturan di Indonesia. Jadi maksudnya pertanyaannya yaitu, bagaimana perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan di Indonesia. Baik.
pertanyaannya bagus ya. Apabila di masyarakat sendiri pola pendidikannya sudah baik, tingkat pendidikan sudah baik, otomatis hubungan sosial dan ekonomi pun akan semakin baik pula, seperti itu. Apabila satu sama masyarakat itu hubungan sudah harmonis, sosialisasinya sudah baik, otomatis pasti juga faktor ekonominya juga akan semakin baik, seperti itu. Nah, untuk kesadaran dalam peraturan di negara kita sendiri juga itu menjadi apa ya, apabila sosial ekonomi di masyarakat sudah baik, penerapan hukum dan peraturan di negara kita juga akan lebih maksimal, seperti saling tolong menolong, saling menghargai, kemudian saling apa ya, kalau gotong royong juga. Apabila sosial ekonominya sudah baik, hal tersebut juga pasti akan lebih maksimal. Nah, dari jiwa sosial itu sendiri otomatis sudah pasti masuk hukum dan peraturan di negara kita itu akan terlaksana juga dengan baik. Kemudian dari hal-hal tersebut ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar juga pasti akan lebih maksimal, karena selain sosial yang baik, ekonomi yang baik juga, pasti peraturan dan hukum dilaksanakan di lingkungan kita itu akan berjalan dengan baik, seperti itu. Kegiatan-kegiatan apapun itu juga sudah pasti akan terlaksana dengan baik, seperti itu. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi kita akan masuk ke dalam pertanyaan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari pertanyaan dan jawaban dari yang kita dapat selama ini apa? Baik. Untuk kesimpulannya dari pertanyaan yang pertama dan yang kedua mengenai peraturan dan hukum ya tadi ya. Peraturan dan hukum tersebut, apabila hubungan masyarakatnya sudah baik dan memiliki kesadaran hukum dan peraturan di negara kita sudah baik, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik juga, beriringan akan berjalan dengan baik. Dari pertanyaan yang pertama itu, untuk dari awal banget, poin yang awal, sebelum endingnya peraturannya semua akan berjalan dengan lancar, itu kita perlu adanya saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua, juga perlu jiwa yang terbuka, maksudnya mau berkenalan dengan orang lain, seperti yang tadi telah saya sebutkan di pertanyaan kedua. Kemudian juga mau kenal dengan tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, seperti itu. Dan banyak juga yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga saling menghargai, tolong menolong, kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk menumbuhkan peraturan dan hukum di dalam masyarakat itu. Awalnya seperti itu. Juga untuk memperkenalkan peraturan dan hukum juga kepada masyarakat untuk lebih detail, kita perlu adanya melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, kemudian dari hal tersebut juga, apabila hubungan sosialnya sudah baik, kemudian ekonominya juga baik, itu juga sangat mempengaruhi kesadaran peraturan dan hukum di negara kita. Apabila dari rumahnya sendiri juga sudah baik, permasalahan yang ada di rumah sekarang, sulit untuk membuang sampah di Kota Bandung. Dari awalnya kita sudah disiplin mematuhi peraturan pemerintah dengan memilah sampah organik, sampah plastik, seperti itu. Kalau dari situnya sudah melaksanakan peraturan yang baik, otomatis pasti dengan tetangga juga nggak mungkin orang yang sedang ibadah kita mendengarkan musik sekencang-kencangnya, seperti itu, karena itu sudah diatur ya di negara kita. Kemudian banyak hal, apabila di rumah sudah melaksanakan hukum dan peraturan yang baik,
menghargai tetangga, saling tolong menolong apabila ada yang kesulitan. Kemudian pasti ketika kita keluar rumah, masyarakatnya udah paham hukum dan peraturan. Apabila berlalu lintas juga sudah paham apa saja peraturan yang harus dilaksanakan, ketika menyeberang harus seperti apa, seperti itu. Kemudian apabila membuang sampah ketika berada di luar rumah atau di tempat umum, mereka juga paham. Kemudian apabila berekreasi, apalagi terutama rekreasi ke tempat-tempat yang macam-macam juga, mereka akan, maksudnya kita semua akan paham hukum dan peraturan yang berlaku di negara kita. Jadi memang awalnya dari rumah dulu ya, baru ke masyarakat seperti itu. Tapi memang yang paling kecil itu setelah dari rumah ke lingkungan masyarakat, agar semua masyarakat di Indonesia itu saling saling satu sama lain tuh bisa kooperatif, bisa bekerja sama untuk melaksanakan hukum dan peraturan di negara kita dengan maksimal, seperti itu. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kita dapat. Sebelum kita menutup podcast ini, saya podcast ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.